Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Anggraini dengan NPM 250120100527. Saya dari kelas Statistika Bisnis R012 Program Studi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana tutorial atau langkah-langkah analisis pengelolaan data yang saya buat menggunakan regresi sederhana menggunakan Excel. Dengan judul penelitian saya yaitu pengaruh uang saku terhadap uang makan mahasiswa setiap bulan. Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester statistika bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rati Mukti Azhar SPMM. Oke, langkah pertama yang saya lakukan adalah menentukan analisis dan hipotesisnya. Analisis yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana untuk menguji atau ada tidaknya pengaruh antara uang saku terhadap uang makan mahasiswa setiap bulan. Untuk H0-nya yaitu uang saku tidak berpengaruh signifikan terhadap uang makan mahasiswa setiap bulan. Sedangkan untuk H1-nya yaitu uang saku berpengaruh signifikan terhadap uang makan setiap bulan. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form kepada 30 responder dengan disebarkan melalui media sosial. Bentuk jawaban yang digunakan adalah uraian singkat berupa nominal rupiah dengan kriteria responder adalah mahasiswa yang sedang berkuliah. Dengan fokus penelitian yaitu pengaruh uang saku terhadap uang makan mahasiswa setiap bulan. Nah, langkah-langkah dalam pengumpulan data yang saya lakukan yang pertama yaitu pembuatan kuesioner, yang kedua yaitu penyebaran kuesioner dan pengumpulan data. Nah, ada dua pertanyaan yang saya ajukan dalam kuesioner. Yang pertama yaitu berapa besar uang saku yang Anda terima setiap bulan, dan yang kedua yaitu berapa besar pengeluaran uang makan yang Anda keluarkan setiap bulan. Berikut adalah hasil kuesioner berupa grafik yang ada di Google Form, yaitu ini adalah gambar berapa uang saku Anda setiap bulan dan yang ini adalah berapa pengeluaran Anda makan setiap bulan. Berikut ini adalah data mentah yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh 30 responden. Nah, berikut adalah nama-nama mahasiswa yang sedang berkuliah yang ada di Surabaya maupun di luar Surabaya. Nah, untuk variabel X-nya yaitu berapa uang saku Anda setiap bulan, sedangkan variabel Y-nya yaitu berapa pengeluaran uang makan Anda setiap bulan. Selanjutnya yaitu hasil pengolahan data. Nah, saya menggunakan pengelolaan data menggunakan rumus Excel dan ini ada kurva linen fit plotnya menggunakan web statistik Kingdom dan ada predictive online dan residual online. Langsung saja ke Excel-nya. Di sini saya sudah menyiapkan data X dan data Y. Dari data tersebut, saya memiliki 30 responden. Dari mana 30 responden tersebut? Saya mengambil dari semua mahasiswa yang sedang berkuliah. Baik, selanjutnya saya akan bikin analisis regresi. Yang pertama yaitu klik data pada Excel, klik data analisis, scroll sampai menemukan regression. Klik OK. Ini ada input Y, input X. Nah, kita pakai yang pertama yaitu input Y. Input Y ini menggunakan data dari variabel Y. Dan untuk input X juga sama menggunakan data variabel X.
kita klik labels, terus output range. Untuk output ini itu dimana kita menaruh analysis regression. Nah, contohnya seperti di sini. Terus kita klik residual dan normal probability plots. Terus kita klik OK. Nah, ini adalah data analisis regresi saya. Ini kita rapiin sebentar. Oke, langsung saja kita ke interpretasi datanya. Ini. Oke, di sini ada sumber output, ANOVA, dan residual output. Yang pertama yaitu ada standard error. Nah, dari data saya itu ada standard error saya yaitu 1766,21 sekian. Ini yang saya kasih tanda warna kuning. Nah, ini itu menunjukkan bahwa nilai standar error yang digunakan itu cukup besar, bahwa penyebaran data pengeluaran uang makan mahasiswa cukup tinggi dan terdapat variasi data yang jauh dari garis regresi. Hal ini mengidentifikasi bahwa model regresi belum mampu memprediksi nilai Y secara akurat karena disebabkan adanya nilai ekstrim pada data dan perbedaan pola konsumsi mahasiswa. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau R-square. Di sini ada di sini, yaitu dengan datanya yaitu 0,02597524 atau sekitar 0,26%. Berarti menunjukkan bahwa variabilitas pengeluaran uang makan mahasiswa variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel uang saku per bulan X, yaitu kemampuan variabel uang saku dalam mempengaruhi pengeluaran uang makan mahasiswa sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,26%. Sedangkan sisanya yaitu 99,74% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini, seperti pola makan, konsumsi, harga makanan, gaya hidup, dan kondisi lingkungan setiap individu. Selanjutnya ada korelasi atau multi-R. Nah, ini. Itu di angkanya yaitu 0,05096 atau sekitar 0,05097. Nah, ini berarti bahwa terdapat korelasi positif namun sangat lemah antara variabel X dan variabel Y. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa peningkatan uang saku cenderung diikuti oleh peningkatan pengeluaran uang makan. Namun dengan tingkat hubungan yang rendah, berdasarkan hasil uji signifikasi menunjukkan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Uang saku tidak berpengaruh secara nyata terhadap pengeluaran uang makan mahasiswa. Selanjutnya adalah perhitungan koefisien dan persamaan regresi. Nah, ini tuh dilihat di tabel ini. Tabel ini. Nah, untuk diketahuinya yaitu ini, interpret itu di tabel confident. Ini ya teman-teman. Itu 1,0 sekian dan koefisiennya yaitu yang bawahnya. Dengan rumus A, Y sama dengan A plus BX. Nilai 101,0948 itu menunjukkan bahwa jika uang saku X bernilai 0, maka rata-rata pengeluaran variabel Y itu sebesar 1101,0,9
948. Sedangkan koefisiennya yaitu 0,1263, berarti setiap kenaikan satu uang saku maka pengeluaran uang makan meningkat sebesar 0,1263 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Nah, uji signifikasi koefisien regresi itu terdapat di tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA itu yang ini ya. Nah, itu ada di tabel ini, F ini. Dan signifikasinya ini. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai F. Ini ya, nilai F. Nilai F sebesar 0,73 dengan nilai signifikasi F sebesar 0,7928 atau 0,7929. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan signifikat alfa sama dengan 0,05. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa signifikat F jauh lebih besar daripada alfa karena nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikat alfa. Maka H0 diterima dan H1-nya ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan adanya pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y berdasarkan data tabel tersebut. Selanjutnya ada interval. Nah, interval itu terdapat di tabel ini. Nah, ini. Pada interval diperoleh confidence interval sebesar 95%. Ini tabelnya ini. Batas bawahnya adalah minus 0,8509. Dan batas atasnya sebesar 1,1034. Nah, ini U per 95%. Dengan demikian, interval berpengaruh pada jumlah uang saku terhadap pengeluaran uang makan mahasiswa berada sekitar antara dua angka ini. Maka interval pengaruh jumlah uang saku terhadap pengeluaran uang makan belum signifikan secara statistik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, pada hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan Excel, kesimpulannya adalah variabel X, uang saku per bulan, dan pengeluaran uang makan mahasiswa variabel Y dapat disimpulkan bahwa koefisien determinasi R² sebesar 0,0026. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel uang saku variabel X dalam mempengaruhi pengeluaran uang makan mahasiswa variabel Y hanya sebesar 0,26%, sedangkan sisanya 99,74% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian, seperti pola konsumsi, harga makan, uang harian, gaya hidup, dan faktor lingkungan individu lainnya. Sedangkan nilai ujian signifikasi F diperoleh nilai signifikasi F sebesar 0,7929 yang lebih besar dari tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,05. Dengan demikian, H0 diterima dan H1-nya ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah uang saku terhadap pengeluaran uang makan mahasiswa. Sekian pemaparan analisis pengelolaan data yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.